Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Project Multimedia 1 bersama saya, Yahdi Siraj. Di video pertama ini, kita akan membahas tentang pembahasan manajemen proyek, pengenalan tentang proyek. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan di mana kita merencanakan sebuah kegiatan hingga mengevaluasinya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara. Ada awal dan juga ada akhir. Nah, biasanya proyek juga dibatasi oleh sumber daya yang terbatas. Apakah itu waktu, maupun anggaran, maupun perizinan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, meski begitu, dengan keterbatasan yang ada, seseorang yang melaksanakan proyek harus bisa mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan dan bisa dievaluasi untuk dicari kekurangan-kekurangan yang ada. Yang menjadi tantangan besar dari sebuah proyek adalah bagaimana bisa mencapai sasaran dengan sumber daya yang terbatas. Umumnya, batasan-batasan dalam proyek itu ada 3. Yang pertama adalah ruang lingkup pekerjaan, yang kedua adalah waktu pekerjaan, dan yang ketiga adalah anggaran pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan adalah sampai sejauh mana kita diminta untuk melaksanakan proyek, sampai sejauh mana produk yang ingin dihasilkan, sampai sejauh mana layanan yang ingin diterapkan. Seorang yang melaksanakan proyek harus bisa mendefinisikan sejak awal ruang lingkup pekerjaannya, sehingga dari sana dia bisa menurunkan menjadi timeline pekerjaan yang dipecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil dalam satuan waktu yang kecil. Batasan yang kedua adalah waktu pengerjaan. Saat melaksanakan proyek, diberikan anggaran agar bisa digunakan dalam waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas ini harus dialokasikan sesuai dengan sumber daya, apakah itu manusia, anggaran, maupun perlengkapan. Perlu diatur bagaimana pengeluaran di tiap waktunya, dan juga perlu diatur bagaimana penggunaan sumber daya di tiap waktunya, sehingga pihak evaluator bisa mengevaluasi apakah proyek masih berjalan sesuai rencana atau terlambat dari yang direncanakan, atau justru lebih cepat dari yang dilaksanakan. Yang ketiga, batasan dari proyek adalah anggaran pekerjaan. Sejak awal sudah ditetapkan berapa besar anggaran untuk sebuah proyek. Dengan begitu, pelaksana proyek bisa membelanjakan anggaran sesuai dengan perencanaan. Dan harapannya, dari anggaran yang sudah direncanakan, proyek bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prediksi di awal. 3 batasan ini disebut dengan ruang lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, dan anggaran pekerjaan disebut dengan triple constraints atau 3 batasan. Nah, di kemudian hari, semakin meningkatnya kesadaran akan harkat dan martabat individu, maka batasan ini berkembang dengan bertambahnya 1 batasan lagi, yaitu faktor keselamatan. Kita tahu bahwa dalam sebuah proyek, keselamatan dari orang yang melaksanakan proyek itulah faktor yang sangat penting. Jika orang yang melaksanakan proyek mengalami kecelakaan, sakit, dan hal lainnya, ini akan menunda atau membuat proyek tidak bisa berjalan dengan baik, karena ada orang-orang kunci yang seharusnya melaksanakan kegiatan atau tugas seperti yang sudah direncanakan, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa jadi berpengaruh terhadap pekerjaan yang lebih besar ataupun proses yang sedang berlangsung.
Disinilah seorang project manager bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik. Artinya, jika ada orang yang tidak bisa melaksanakan tugas, mesti ada semacam backup atau cadangan untuk bisa melanjutkan pekerjaan andai kata orang pertama tidak bisa melaksanakan, berhalangan, atau dipindahkan ke pekerjaan